Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Saat yang kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rasa firman-Mu saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Amsal 3 ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudaraku, kehidupan seorang Kristen yang normal adalah kehidupan yang terus berproses, tidak pasif atau statis. Faktanya, banyak orang sudah mengikut Kristus selama bertahun-tahun, tapi kehidupan rohaninya tetap saja kerdil, tetap kanak-kanak, tak ada kemajuan berarti, alias jalan di tempat. Secara kasat mata, mereka tampak giat melakukan aktivitas rohani, saudara. Tapi kerohaniannya tak mengalami pertumbuhan. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun, yang semakin hari semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Menurut penelitian, akar pohon zaitun dapat menembus ke kedalaman tanah hingga mencapai 6 meter untuk mencari sumber air. Dan saat suhu semakin panas, akarnya akan menancap semakin dalam. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan pohon zaitun. Berakar sampai kedalaman untuk mencari sumber air. Hal ini berbicara tentang orang yang punya kerinduan besar untuk tinggal dekat Tuhan dan firman-Nya. Orang yang memiliki persekutuan karib dengan Tuhan, yang suka merenungkan firman-Nya siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, ketika kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan kita, akan tetap tenang sekalipun berada di tengah angin badai dan gelora. Oleh karena iman kita berakar kuat di dalam Tuhan. Pohon zaitun adalah jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya, saudara. Ini berbicara kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selain itu, pohon zaitun adalah pohon yang dapat menghasilkan minyak. Pada zaman dahulu, minyak zaitun sering dipakai untuk mengurapi raja, di samping untuk keperluan sehari-hari. Hidup Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah baik, yang dapat dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Sebab dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Di dalam Mazmur pasal 52 ini ditulis Daud saat ia sedang dalam situasi yang teramat sulit karena terus dikejar-kejar oleh Saul. Ditambah lagi dengan tindakan Doeg yang berusaha mencari cara untuk menghancurkan hidup Daud. Dengan memberitahukan keberadaan Daud kepada Saul, pada waktu itu Daud sedang berada di rumah Tuhan saat Imam Ahimelek melayani di rumah Tuhan. Tertulis, menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Saudaraku, di tengah situasi yang sangat genting ini, Daud berusaha untuk tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang akan sanggup mengubah dan menggagalkan rencana Tuhan bagi hidupnya. Karena itu Daud berusaha untuk tetap kuat dan bersyukur sekalipun berada dalam tekanan. Tertulis, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi.
Saudaraku, mengapa Daud menyatakan kerinduannya untuk tetap seperti pohon zaitun? Apa istimewanya pohon zaitun? Pohon zaitun adalah pohon yang memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh. Dengan kata lain, untuk bisa menjadi sebuah pohon yang kuat dan berlimpah buahnya dibutuhkan suatu proses yang tidak instan alias lama. Pohon zaitun sering digunakan untuk melambangkan keindahan, kekuatan, kedamaian, kelimpahan atau berkat-berkat ilahi. Begitu pula Daud, ia harus melewati proses pembentukan dari Tuhan dalam waktu yang tidak singkat untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani. Ini ibarat sebuah pohon yang mengalami pertumbuhan dari fase ke fase. Mulai dari biji ditanam, tumbuh dan bertunas, berakar, menjadi pohon yang berdaun lebat, dan akhirnya berbuah. Inilah kehidupan Kristen yang bertumbuh secara rohani, saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari saudaraku, kita belajar dari pohon zaitun yang mengalami proses yang panjang, meskipun hidup di daerah gurun pasir yang panas dan minim air, serta harus menghadapi suhu ekstrim yang kadang sangat panas dan kadang sangat dingin, tapi tetap mampu bertahan dan semakin kokoh dengan akar-akarnya yang merambat ke tanah mencari sumber air. Demikian juga dengan hidup kita, saudara, yang menghadapi gejolak, tantangan, keadaan ekstrim, pergumulan, goncangan, dan mengalami proses hidup. Mari kita tetap bertahan dan tetap kokoh, semakin berakar untuk mencari sumber air kehidupan, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Tidak hanya berakar, saudara, tetapi juga menghasilkan buah. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi semua orang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk belajar hidup dari pohon zaitun yang mampu bertahan dan tetap kuat di dalam cuaca ekstrim, bahkan semakin berakar dan semakin kuat, serta mampu menghasilkan buah. Demikian dengan hidup kami Tuhan untuk semakin kuat dan kokoh di dalam hidup ini, semakin berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan yang melepaskan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami di sana. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong dan hibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.